doang sih. Kagak doang. Iya. Sisanya ya adalah ngayal-ngayal aja di kamar gitu kan. Ngobrol sama dosen, kebetulan dosennya asik, dosen baru gitu. Ada sharing sama dia, dia dikasih saran, dapat ya udah coba mau gue pakai. Mantap. Tadi gue ngomong apa ya? Stuck nih, terus nih lanjut lagi nih. Berarti lu lagi KKP dong sekarang? Iya, lagi mau KKP nanti pas ngisi beres. Sekarang KKP lu WFH apa? Ke kantor? Kantor sih. Kantor? Iya. Kantor gua dong? Yoi. Berarti lu ini dong, ntar gua suruh yo bikinin web. Siap nggak? Ya, kalau ada timnya. Lah. Lu harus bisa dulu personal. Ya, kemarin kita harus belajar dengan seseorang yang lebih mengerti baru bisa mungkin gue kerjakan. Ya. Kan pasti ada proyek kan yang butuh proses waktu. Ya iyalah, semua project pasti butuh proses waktu. Nah, itu dia. Bikin mie aja butuh proses. Nah, iya. Tapi dia mau agak belajar. Apa? Bikinnya agak belajar, yang pelungin bae, udah. Oh dia iya. panji, udah yang direbus itu aja. Biar belajar juga lah, belajar melihat. Oh iya. Ya kan? Boleh. Semuanya itu belajar ya. Belajar dari ya. Tapi lu sekarang kuliah sambil kerja apa kagak? Kebetulan kerja sih enggak bang, gue pengalaman kerja gue nggak ada sama sekali kuliah. Berarti lu pure kuliah? Iya, dulu langsung kuliah udah. Apa sih yang berarti lu lebih luang kan waktunya untuk lu mencari ilmu atau lu mencari pengalaman lu, ya kan? Dibanding orang yang kuliah sambil kerja. Ya, gue mensyukuri gue udah kuliah sambil kerja tuh udah dulu bilang juga gue banyak bantuin orang di luar gitu kan, ngobrol sama orang tentang dia itu gimana, pengalaman cerita dia selama menjelang dewasa itu seperti apa, terus beban yang dia alami hidup dia tuh apa, dia sharing ke gue dan gue juga sharing ke dia gitu. Iya. Nah, lu sekarang umur berapa sih? 22 tahun 22. Nah, berarti lu masih muda ibaratnya kan. Lu masih bisa up level terus gitu kan. Naikin skill lu segala macem. Tapi biasanya banyak teman-teman gue juga banyak kan yang pada semester pertengahan semester sampai semester akhir itu mereka bimbang antara ketika kuliah udah pengen nikah, pasangannya udah ada, udah ngajakin nikah, sidang belum. Teman-teman lu juga ada yang ngerasain kayak gitu nggak? Teman-teman gue tuh kayak ngerasain dia kayak nggak ada sih kalau mau ngejejang nikah pas lagi akhir-akhir semester gitu, nggak ada. Mungkin atau itu teman-teman gue kayak pusing mau buat judulnya seperti apa, terus buru-buru ingin ngasih judul gitu ya. Mungkin baik sih, tapi kalau gue selalu aja lah, kalem lah gitu, jalanin aja alurnya lah kayak gitu. Kan kalau mereka mungkin ada tuntutan hidup gitu yang buat mereka menjadi motivasi untuk cari uang cepat atau Tujuan lu kuliah itu sebenarnya apa sih? Apakah cuma mendapatkan ijazah? agak sih. Apakah hanya cuma mendapatkan titel? Ijazah tuh ya cuman mengejar selembar kertas SPD atau titel gitu segala macem. Gue nggak itu sih bang, nggak ngejar kayak gitu. Gue lebih kayak ingin mencoba cara untuk bersosialisasi dengan orang lain gitu. Nah, kalau hanya untuk sosialisasi lu nggak perlu kuliah menurut gua. Ya enggak dong, enggak juga bang. Kan kalau lu misalkan kuliah pun tutur cara bahasa lu kan lebih kayak Tertata. nggak rata bang, maksudnya Tertata. iya tertata dan sopan gitu. Kan kalau misalkan memang ya kita kayak misalkan bergaul sama, nggak bergaul sih, maksudnya ketika orang yang nggak kuliah dan sama orang yang kuliah
berargumen gitu pasti beda bang. Bedanya? Gimana ya? Gue pernah ngerasain berargumen sama orang yang nggak kuliah gitu. Dia cekak nih, terus dia bilang sama gue, lu jangan mentang-mentang lu kuliah. Lah kata gue permasalahannya apa? Kan gue menyampaikan argumen gue gitu. Iya. Ya seharusnya lu terima dong argumen gue gitu. Kalau lu pun nggak terima ya udah lu nggak harus ngomong seperti itu gitu. Padahal kan suatu beradu argumen itu kalau di mahasiswa itu soal biasa kan. Iya. Memang diajarkan seperti itu sebenarnya. Zaman-zaman kuliah lu sempet ikut demo nggak? Semut. Kapan tuh? Ya kan pas Omnibus Law, RKUHP. Bulan-bulan kemarin berarti? Iya. Ada undang-undang itulah. Iya itulah. Menurut lo kenapa sih lu ikut demo pada waktu itu? Gimana nih Omnibus Law? Ya dua-duanya. Kalau RKUHP menurut gue tuh kayak menurut gue ya, dari pandangan gue kan KPK tuh sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan banyak koruptor pun yang tertangkap. Tapi malah dirubah gitu, malah diperibet gitu kan. Lupa tuh gimana kalau Omnibus Law tuh itu kan mencakup buruh ya, sedangkan menurut gue tuh itu nggak adil gitu loh. Undang-undang itu bermasalah kan, soalnya banyak teman-teman gue juga yang buruh gitu. Orang tua gue pun pernah menjadi buruh gitu dan tahu gitu rasanya ketika undang-undang itu disahkan itu bakalan efeknya seperti apa. Tapi lu tahu isi undang-undang itu seperti apa? Tahu bang. Tahu. Baca. Nggak asal demo sih. Ya gua takutnya kan ada yang asal demo doang gitu kan. Enggak sih. Tapi kan di undang-undang RKUHP itu kan bukan hanya sekedar tentang KPK doang kan? Iya. Di situ tentang kaya lahan, terus apalagi sih? Ya, gue ingetnya sih pastinya tuh kalau RKUHP dia merubah susunan KPK tuh harus melapor gitu bang. Melapor ke? Ada nanti bagiannya. Tapi beruntungnya sih dia pemerintah membuat apa sih namanya kalau dia apa sih namanya RKUHP kan udah disahkan terus membuat perpu. Iya, membuat perpu pemerintah. Terus pada lu ngerasain demo itu lu kena gas air mata dong? Kena dong. Gimana rasanya? Pedih banget dah. Pedih banget kayak diputusin cewek? Lebih pedih. Kalau menurut gue sih parah banget itu. Berarti uber-uberan sama polisi dong? Lu pada waktu itu demo yang pertama lu jalan dari kampus lu ke titik kumpul demo itu jam berapa? Jam 10. Ya maklum orang Indonesia kan ngaret. Ini jam 11. Jam 11 di kampus. Terus tapi pada waktu RKUHP itu kampus lu ngizinin sih bang. Ngizinin? Iya ngizinin. Didukung malah sampai dosen-dosen tuh di atas tuh, ya pada mau demo, yaudah absen mah aman dah gitu. Malah dapet ngepres lu, gua mau demo terus kalau gitu mah. Ya. Di jalan lu pada waktu itu bawa duit berapa? Kebetulan gua buat 30.000 sih. 30.000, tapi aman. Aman. Makan Mah, udah join-joinan aja bang. Ada yang bisa mah gua minta. Beneran gua minta. Itu nggak rokok sih. Nah setelah demo itu lu pulang jam berapa ke rumah? Wah pagi bang, kalau RKUHP kemarin mah pagi. Pagi. Berarti nah terus kalau pagi itu lu berangkat dari sini kan naik apa? Kereta. Nah, pas pulang kan emang nggak ada kan jam segitu? Kebetulan sih ada pihak kampus tuh menjemput gitu. Ngejemput dari pihak kampus. Menjemput ke stasiun Tanah Abang, itu lagi chaos-chaosnya tuh. Pas RKUHP akhirnya dijemput, ya udah balik jam 3 sampai sini baru gue balik. Balik ke rumah, berarti kosan ke teman. kampus. Ke kampus dulu, baru ke kosan teman. Iya. Tapi lu ditanyain sama orang tua lu? Wah kebetulan orang tua gue juga sih bang.
cuek. Kebanyakan kan orang kalau ya gimana ya, orang tua kan kalau ngelihat anaknya pulang pagi kayak gitu kan khawatir, ada rasa khawatir. Iya, benar. Tapi untungnya sih cuek orang tua gue gitu. Nggak nanya lu habis dari mana? Lu ikut demo ya? Lu ngapain demo? Lu perlu, ntar lu diculik gimana? Lu orang tua gue nggak gitu sih. Nggak gitu. Nggak gitu. Karena mungkin tahu orang tua lo, biarin anak gua mencari jati diri sendiri gitu. Nah, iya. Karena menurut gua laki-laki itu tanggung jawabnya besar loh. Oh, benar sih. Ya kan? Iya. Pengalamannya juga harus luas sih. Iya. Jangan lupa biar nanti ketika ini orang bercerita ya, gue udah mati, gue udah pernah ngerasain dok, lu mah telat gitu. Enggak, bukan soal itu juga sih kalau menurut gua, karena lu kan akan menjadi seorang pemimpin, minimal pemimpin keluarga lu sendiri gitu kan. Iya, ketika ada seseorang yang menceritakan hal buruk dia, mungkin kita bisa kasih tahu efeknya bakalan kayak gimana, lebih baik jangan. Bisa. Terus sekarang lagi sibuk ngapain? Lagi mau ngapain sih bang? Sebat doang. Sebat ngopi, ngajakin lo gitu kan. Ngopi. Iya, kalau gue lagi apa namanya, lagi free ya gue pasti kesini. Kalau lagi ada kerjaan ya wajar lah. Iya. Gue juga butuh buat nafkahin istri. Iya. Istri yang mana gitu. Ya maksudnya kan nabung buat ini, buat Menjalani pernikahan ya bisa. gitu. Bisa, Karena kan bisa. kita nggak bakalan mungkin hidup sendiri kan. Enggak, by the way lu kan udah gaul ini bang, lu ngapain gitu kuliah gitu? Kalau lu sendiri kuliah gimana menurut lu? Oh, kalau gua, Iya. nah kuliah. kalau gua sih lebih ke kuliah itu yang pertama lebih ke ingin menjalin relasi yang banyak ya. Iya. Karena memang pada waktu itu juga pada waktu itu juga ya kerja gitu, cuma ingin lebih level lebih yang tinggi gitu kan. Iya, paham. Nanti Setelah itu gue nyari jati diri gue itu ada di mana nih, entah ada di jaringan, programming atau desain gitu kan. Nah, kebenaran pada waktu itu gue masuklah ke vendor pemerintahan iya. untuk desain dinas lingkungan hidup. Iya. Jadi dari itu gue udah mulai gue masih kurang public speaking nih, karena gue itu dari zaman SMK dulu tuh gue pemalu banget. Gue masih belum bisa berani berbicara di depan orang-orang gitu kan. Iya. Nah, pada akhirnya gue masuk organisasi. Dulu tuh zaman SMK tuh gue nggak pernah ikut organisasi. Nah, pada akhirnya gue masuk organisasi di zaman kuliah, yaitu niatnya untuk lebih baik lagi gitu dari sebelumnya. Dan pada akhirnya alhamdulillah sampai sekarang masih kerja gitu kan. Terus gue udah punya usaha kecil-kecilan juga gitu kan, dari hasil keringat sendiri. Itu rasanya nikmat. Apalagi kalau lu bisa ngasih sedikit sedekah ke orang-orang atau setidaknya ke keluarga lu sendiri gitu kan, itu rasanya nikmat. Nah, dari situ muncullah setelah kuliah gue bakalan nikah gitu kan. Setelah nikah punya anak, punya anak menua. Nah itu Jika lu punya uang dan kaya dan anak lu hanya menikmatinya. iya. Ya, itu. Tapi kalau gue sih lebih ke bukan ingin kaya ya. Lebih ke Filosofi gue lebih ke ingin hidup sederhana. mana? Iya. Karena menurut gue terlalu kaya juga gue belum sanggup. Kalau sederhana itu gue bisa menikmati hidup, bisa menikmati keluarga, bisa menikmati dengan teman-teman gitu kan. Karena kan kalau udah sibuk nyari duit itu kan lu bakalan bisa lupa sama teman-teman lu, sama keluarga lu sendiri gitu, biasanya kayak gitu. Iya. Tapi ya tidak semua orang kan seperti begitu. Berarti menurut lu kuliah itu penting? Kuliah itu kalau di Indonesia ya, Iya. sistem pendidikan Indonesia kan memang diharuskan sekolah Iya.
sampai setinggi-tingginya. Iya. Karena tanpa ijazah pun lu tidak akan bisa bekerja di perusahaan gitu kan. Jadi otomatis ya bisa dibilang lu wajib harus sekolah. Iya. Ya kan? Karena kalau lu ingin mencapai tujuan, kayak contoh lu misalkan pengen jadi dokter gitu kan, Iya. otomatis lu kan harus sekolah dulu. Benar. Kayak gitu. Menurut gue sih masalah sekolah wajib atau tidak wajib, menurut gue wajib. Wajib, iya. Tapi untuk lu mengukur skill lu itu tidak hanya untuk di bangku sekolah gitu. Iya. Karena ilmu kan bukan hanya di sekolah. Udah di mana-mana sih ilmu. Nah, iya. Enggak, pertanyaan gue belum jawab. Apa? Enggak masalah sekolah kan, kalau sekolah tuh lebih kayak ya udah lu SMK terserah lu mau kuliah enggak gitu kan. Ini pertanyaan gue, jadi di sini lu penting nggak sih kuliah tuh sebenarnya buat kita gitu sebagai rakyat Indonesia, sebagai pemuda Indonesia yang akan melanjutkan generasi yang akan datang gitu. Kalau di bidang gue punya beberapa pendapat ya. Iya. Kalau di bidang pendidikan menurut gue agak kurang gitu ya, agak kurang karena entah kenapa struktural pendidikan ini lebih ke banyak teori. Iya. Kalau gue lebih senang ke praktek gitu. Di sisi lain ya tadi tuh kita tanpa selembar ijazah itu ya tidak diakui gitu ibaratnya. Kalau lu Skill kita itu tidak diakui. tapi kalau menurut gua ada nih bang, gua pernah baca berita baru-baru ini seorang pemuda umur 16 tahun maratas berkas di daerah mana gitu, kalau nggak salah Kalimantan apa mana gitu, menghack berkas daerah gitu. Ya 16 tahun dia nggak kuliah, belum kuliah. ya artinya kan yang tadi gue bilang ilmu itu kan tidak hanya di sekolah. Berarti kuliah nggak menjamin lu tuh bakal menjadi seorang misalnya lu bisa menghack segala macam, belum kan, maksudnya dia cuman ijazah itu cuman apa sih namanya, cuman membuktikan lu tuh pernah belajar di fakultas ini, mengambil jurusan ini. Iya. Ya kalau masalah menurut lu tadi anak SMK atau anak yang baru umur 16 tahun bisa meretas salah satu situs web gitu kan, situs web itu, ya lu harusnya sebagai anak kuliahan itu lu harusnya malu dong. Malu sih. Ya kan? Malu. Harusnya malu dong. Makanya lu harus upgrade skill terus, karena menurut gua di dunia digital, di dunia IT sekarang itu ya kalau lu tidak terus berkembang ya akan ketinggalan. Iya benar. Gitu. Berarti kuliah cuma hanya membuktikan lu tuh pernah sekolah tinggi. Ya. Ibaratnya kuliah itu hanya mengesahkan bahwa lu itu belajar gitu, pernah belajar. Tapi belum tentu lu pernah berpikir. Ya iya. Itu kan tergantung dari